atas kamu dalam taat kepada Allah. Maka ketika habis berdoa Rasulullah dengan para sahabat, ya, kemudian berperang bersama, ya, perang kemudian melawan orang-orang kafir Quraisy, maka saat itu tidak ada yang mundur. Tiba-tiba datanglah dari langit para sahabat, banyak yang cerita ketika pedangnya baru diayunkan, musuhnya udah hilang kepalanya. Lah, aku urung tekan kepala nih, apa, belum sampai leher kok wes putus. Ternyata malaikat yang bekerja. Jadi Allah nguji seberapa. Seperti halnya kasus siapa? Nabi Ibrahim. Sembelih. Ya, maka ketika Ibrahim mengangkat pisau dan sudah menggergaji, ya, menyembelih atau menggesekkan, ya, pisaunya ke leher Ismail, nggak mempan sampai 3 kali, nggak mempan. Berarti Ibrahim benar-benar serius untuk taat kepada Allah. Akhirnya kemudian Allah mengutus Jibril membawa domba. Jadi bukan Ismail berubah jadi sound the sheep, ya, bukan, ya, bukan. Tapi Ismail, ya, itu nggak mempan atas izin Allah. Kemudian Allah mengirim Jibril membawa domba, maka digantilah nyembelih domba. Kalau dulu saya pas SD, berarti Ismail berubah jadi sound the sheep kan ini? Nyata enggak, ya. Oke. Berperang yang pertama adalah perang Badar Al-Kubro. Yang kedua, ini perang yang juga nggak kalah luar biasa. Namanya perang Khandaq atau perang Ahzab. Perang Ahzab itu perang gabungan, ya, antara orang-orang kafir Quraisy dari beberapa bani, ya, dari beberapa kabilah, ya, termasuk orang-orang Yahudi di Madinah, karena Rasulullah ketika itu sudah di Madinah. Maka kemudian ada peperangan yang luar biasa karena mereka ingin menghancurkan Rasulullah, sementara kaum muslimin berjumlah 3.000 orang-orang kafir Quraisy dan bala tentaranya berjumlah 10.000 dalam kondisi puasa. Dan kalau pas makan, makanannya satu kurma dibagi untuk 3-4 orang, satu kurma. Jadi dicuilin gitu, ya. Kemudian kalau yang kebagian, mereka, ya, ini tangan mereka ke dalam air, kemudian diangkat, mereka menempelkan tangannya ke gandum, kemudian tangannya itu ada tempelan gandum dan itu yang dijilat oleh mereka. Itulah makanan para sahabat ketika perang Khandaq. Jadi cuman koyok makan gelepung pun nggak dimasak, cuman tangan dicelupkan, tempel, kemudian itu yang dijilati. Berat luar biasa. Dan kapan itu? Ramadan. Dan pada saat yang kemudian bersamaan, mereka harus berperang dengan lawan yang sangat banyak. Maka datanglah seorang yang namanya Salman Al-Farisi, orang Persia. Dulu dia Majusi, penyembah api. Kemudian dia belajar, ya, belajar dari Nasyibin, ya, belajar dari Amuria sampai bertemu dengan Rasulullah. Dulu dia adalah orang Majusi, kemudian menjadi orang Nasrani. Ketika jadi orang Nasrani, dia belajar di beberapa gereja, kemudian bertemulah dengan pendeta, yang pendeta itu mengatakan, sekarang kamu harus mencari seorang, yaitu apa? Seorang nabi. Di mana? Ditunjukkan, ya, beberapa ciri-cirinya. Ketemulah Salman Al-Farisi dengan Rasulullah, maka kemudian beliau dibimbing Rasulullah masuk Islam, dan beliau menjadi salah satu panglima yang mengusulkan perang Khandaq. Khandaq itu parit, selokan. Perang Khandaq di bulan Ramadan, kaum muslimin disarankan, ya Rasulullah, dulu kalau saya perang, ya Rasulullah, di kota saya, kalau banyakan musuh, kami perangnya nggak ofensif, nggak nyerang, kami bertahan saja. Bagaimana caranya? Bikin selokan, bikin parit. Maka kemudian Rasulullah kemudian memerintahkan, gunakan strateginya Salman Al-Farisi, bikin selokan. Dalamnya 3 meter, lebarnya 5 meter, panjangnya 8 kilo. 3 meter itu berarti segini lebih dikit. Ya seginilah 3 meter. Dalamnya 3 meter, lebarnya itu 5 meter, panjangnya 8 kilo. Kenapa? Karena biar kuda nggak bisa lompat. Orang kalau nyemplung ke situ nggak bisa naik lagi. Jadi bertahan aja. Dan yang digali bukan tanah yang gembur, yang digali bukan tanah sawah,
Yang digali adalah pasir batu yang begitu keras. Dan ternyata mereka juga hanya punya alat-alat biasa. Nggak ada beko, nggak ada bulldozer, nggak ada. Mereka pakai alat-alat biasa. 3 meter, 5 meter, 8 kilometer. Makanannya begitu menghadapi musuh. Masya Allah. Ujiannya luar biasa. Dan itu di bulan Ramadan. Artinya Rasulullah dan para sahabat berikan contoh kepada kita, Ramadan itu memang bulan bukan untuk bermalas-malasan. Yang terjadi pada umat Rasulullah ternyata sebaliknya. Ramadan adalah bulan yang penuh goleran. Ramadan adalah bulan yang kemudian kita malah mengurangi aktivitas kita. Alasannya lapar, nanti bisa mati kan itu kan. Itu jadi. Ya, makanya Ramadan itu banyak sekali orang yang turu ya. Mancing. Ya, mancing gitu ya. Turu ida itu ngentar-ngentut ya. Oh ngap-angop delongap, longop. Nah itu. Beda banget ternyata. Ya. Pertanyaannya, kenapa para sahabat kok memiliki kekuatan yang sedemikian rupa sehingga mereka walaupun berpuasa tetap mereka kemudian gigih di dalam membela agama Allah? Puasa padahal. Kenapa? Karena mereka tahu betul yang namanya kebahagiaan itu memang dicapai dengan cara yang bersusah payah. Ya. Namanya kebahagiaan itu adalah bukan soalan fisik kita mendapatkan pelayanan, bukan. Tetapi yang namanya kebahagiaan itu lahir ketika visi kita adalah visi untuk mengabdi kepada Allah. Maka mengabdi kepada Allah itu bukan sesuatu yang gampang, memang berat. Karena hadiahnya surga, maka berat banget. Kalau ringan hadiahnya kipas angin atau piring cantik. Makanya sabar itu berat. Puasa itu menahan diri dari lapar itu berat. Memang berat. Nggak ada yang bilang puasa itu enak-enak. Nggak ada. Puasa itu secara jujur saja. Kalau istilahnya orang-orang anak-anak Jaksel, jujurli ya. Jujurli. Yang namanya puasa itu nggak enak. Nahan segala macam. Nggak enak. Biasanya ngerumpi-ngerumpi ya, bukan hanya nahan haus dagang, ngerumpi ditahan, jeng katanya, mohon maaf, saya sedang puasa, nggak boleh gibah, nggak boleh ngerumpi, ngerumpinya nanti setelah berbuka ya. Bodoh banget. Harus menahan segala macam itu berat, tapi itulah jalan kebahagiaan. Tidak ada satupun nabi yang kemudian mencontohkan enak-enak terus, kecuali memang Nabi Sulaiman. Beliau raja, beliau nabi yang memang dicontohkan atau memang diutus oleh Allah sebagai contoh bagaimana menempatkan dunia itu hanya sekedar wasilah saja. Sampai Nabi Sulaiman itu memerintahkan pasukannya itu membuat patung. Padahal hukum membuat patung kan nggak boleh kan. Tapi Nabi Sulaiman bilang, bikinkan patung, bikinkan ya piring-piring yang besar-besar gitu ya. Untuk apa? Nabi Sulaiman pengen ngomong, patung itu kenapa sih pada disembah? Wong cuman buatan kok disembah. Pengen ngomong begitu. Nah, itu Nabi Sulaiman. Sementara nabi-nabi yang lain itu punya hikmah yang lain, perjuangan segala macam, ya. Bagaimana Nabi Ilyasa, ya. Bagaimana kemudian Nabi Zulkifli, bagaimana Nabi Ilyas itu diburu oleh orang-orang Bani Israel. Tidak ada yang kemudian ringan untuk mendapatkan kebahagiaan berupa ridhonya Allah. Nggak ada yang ringan, ya. Nabi Adam diuji, Masya Allah, diturunkan dari surga ke bumi, diuji semuanya. Tidak ada satupun yang kemudian yang namanya bahagia, yang namanya ridhonya Allah itu diperoleh dengan cara yang mudah. Tidak ada. Maka Ramadan ini harusnya menjadi kawah candra di muka untuk melahirkan orang-orang yang kuat di dalam menjalani kehidupan ini. Kenapa hidup ini, dunia ini memang disetting bukan untuk mendapatkan ketenangan abadi. Besok kalau mau tenang itu di akhirat. Maka para ulama mengatakan hidup di dunia itu adalah perjuangan, istirahatnya di akhirat. Masya Allah. Lalu bagaimana kalau hari ini kok kita merasa tenang? Ya itu bonus dari Allah karena kita taat kepada Allah.
Maka kalau kita lihat ya, bagaimana kemudian ibadah puasa itu diturunkan, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ujung dari soalan puasa adalah la'allakum tattaqun. Jadi menjadi orang yang bertakwa. Maka takwa ini sebenarnya jalan menuju kebahagiaan. Jadi kalau pengen bahagia maka takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ini surat At-Tolaq ayat 2. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Ya, jalan keluar. Bunak menghadapi negeri ini, bunak menghadapi masalah keluarga. Tapi kalau dia bertakwa kepada Allah, Allah akan mengadakan bagi dia jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka. Allah kasih jalan keluar, bukan hanya solusi, tapi Allah tambah rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Maka satu-satunya jalan memperoleh kebahagiaan itu adalah bertakwa. Dan ternyata puasa ini mengarahkan kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Berarti Ramadan itu memang jalan meraih kebahagiaan sebenarnya. Ada satu cerita yang begitu menarik sekali, karena itu dialami oleh sohib saya, ya, oleh teman saya ketika beliau ke Turki. Di sini sudah ada yang ke Turki, Bu? Ada, masya Allah, ya, masya Allah. Ada yang sudah umroh plus Turki? Nah, saya doakan moga-moga yang belum umroh ke Turki, moga-moga bisa segera ke tanah suci. Amin. Mari kita berdoa. Allahumma yassir lana ziyaratan fi Makkah wal Madinah. Kalau kita artikan Allahumma, ya Allah, yassir lana, mudahkan kami ya Allah. Ziyaratan, ziarah, berkunjung fi Makkah wal Madinah, ke Mekah dan Madinah, ya. Nah, teman saya itu ke Turki, Mekah kemudian Turki. Saya tahu beliau seorang ustadz. Nah, beliau punya anak sekolah, kebetulan ditinggal seminggu karena harus ke Turki. Sekolahnya di SMP salah satu di Bogor. Tiba-tiba dapat notifikasi dari sekolahan, mohon maaf, daftar ulang harus segera dibayarkan, ya. Dalam minggu itu jumlahnya 17,5 juta daftar ulang. Teman saya di Turki bener-bener hanya untuk perjalanan ke Turki karena itu mendampingi jamaah. Ya beliau yakin, ya bismillah, kalau Allah masih menghendaki anak saya untuk mendapat sekolah, ya bismillah lah. Akhirnya ya udah, ya beliau membimbing jamaah, ngisi kajian di sana. Tiba-tiba ada pengumuman. Ya, pengumuman bahwa Turkish Airlines ternyata mundur. Ada dua pilihan, mundur atau alih pesawat. Ya, akhirnya teman saya ini memilih mengundurkan dan ternyata dikasih kompensasi karena terjadi nggak tahu masalah apa, ya beliau tetap memilih pesawat yang sama tapi mundur harinya, nggak apa-apa. Jamaah yang lain ternyata pindah pesawat, ya. Akhirnya apa? Akhirnya teman saya memilih memundurkan dan dapatkan kompensasi dari maskapai penerbangan. Kompensasinya ternyata 18 juta. Jujur 500.000. Ngerti ngono ya ditunda agak lama gitu ya, biar 36 juta kan. Ternyata beliau kaget, ya Allah, bener-bener di hari itu ada uang masuk, kalau dirupiahkan 18 juta, padahal butuhnya cuma 17,5, dapatnya 18 juta, masya Allah. Ya, ada teman saya yang ketika itu masya Allah ngisi kemana-mana, yang namanya juga nikah awal biasanya cobaannya ekonomi. Suatu ketika dia bilang ya bahwa dia tinggal 5.000 rupiah. Tinggal 5.000 rupiah. Ya bismillah, kalau Allah itu pasti nggak akan zalim pada hambanya.
Ya, pokoknya yang penting kita apa yang dan bisa kita upayakan untuk bertakwa apapun ya, itu kita lakukan. Akhirnya 5.000 rupiah, suaminya bekerja. Ya, pulang-pulang dikasih tahu, alhamdulillah, ada apa? Tadi nyuci di saku ada 100.000. Suaminya bilang, wah tahu gitu nyuci tetangga gitu ya, nyuci yang lain gitu. Masya Allah, Allah akan ngasih ya kejutan-kejutan yang ternyata dan di luar nalar kita. Kenapa? Kuncinya adalah takwa. Pertanyaannya adalah takwa itu apa? Apa yang dibentuk di dalam Ramadan supaya kita mendapatkan kebahagiaan? Maka ada 4 yang dibentuk paling tidak. Ada 4 yang dibentuk di dalam bulan Ramadan ini yang menjadikan kita adalah manusia yang terlahir sebagai orang yang bertakwa. Saya ambil dari perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya. Apa yang dibentuk? Yang pertama namanya al-khauf min jalil. Takut kepada Allah. Itu yang dibentuk dalam puasa. Al-khauf, takut. Al-khauf min jalil. Takut kepada Allah yang maha sempurna, yang maha kuasa, yang maha melihat, yang maha segalanya. Puasa membentuk kita menjadi orang-orang yang benar-benar takut kepada Allah. Contoh, ibu-ibu ya dalam posisi lupa sahur misalnya, ya Allah kesiangan, kemudian benar-benar nggak sahur, siangnya panas banget. Berani nggak ibu-ibu kemudian pergi ke kamar mandi, bawa Aqua, nggak boleh menyebut merek ya, bawa Fit misalnya, ya, sama aja. Bawa ke dalam, nggak ada CCTV, nggak ada orang lihat, bolongin itu yang namanya air mineral, kemudian teteskan setetes saja. Berani nggak? Kenapa nggak berani? Karena takut pada Allah. Seolah-olah yang namanya puasa itu benar-benar menghadirkan rasa takut benar kepada Allah. Luar biasa. 1 tetes loh, bukan minum air putih. 1 tetes kita nggak berani. Ini adalah ibadah yang Masya Allah. Puasa itu ibadah yang otomatis memunculkan rasa takut kepada Allah. Dan ibadah puasa itu ibadah spesial. Kenapa? Pahalanya langsung dari Allah. Bukan hanya itu, ibadah puasa adalah ibadah paling ikhlas. Yang lain itu masih memungkinkan untuk dipamerkan. Sholat itu masih mungkin dipamerkan dengan bacaannya Allahu Akbar Ar-Rahman 'allamal Qur'an, dibagus-baguskan. Kenapa? Belakangnya ada calon. Suaranya diromantis-romantiskan. Jamaah. Super. Kan biasanya wanita itu katanya seneng suara yang ngebas. Jadi kalau manggil istri itu baby. Nah, ya. Suaranya ngebas gitu. Ya. Hari ini ngoseng-ngoseng apa? Papa mau pamit ngarit dulu ya. Jangan lupa pemiannya. Ambilkan topi karena hari ini panasnya ngentang-ngentang sekali ya. Katanya suka yang ngebas. Ya. Coba ya, ada seorang laki-laki gede nge-gym, sukanya nge-gym gitu ya. Suaranya kalau ada petir nah, gitu ya. Laki-laki aliran tulang lunak ya namanya. Laki-laki presto ya. Ya. Sampai mana tadi ya? Ya, puasa ibadah paling ikhlas. Ya, kalau sholat masih bisa dipamerkan, ya, apalagi sedekah masih mungkin kita punya rasa riak gitu, masih mungkin. Iya, divideoin, ya. Atau mungkin ketika diumumkan pengumuman Ibu Ida wakaf 100.000, Ibu Ahmad wakaf 100.000, hamba Allah 1 juta. 3 orang itu keluar. Bu Ida berapa? Saya 100.000 sesuai ketentuan panitia. Oh, kalau Ibu Ahmad berapa? Saya juga 100.000. Oh, kalau Ibu berapa? Saya nggak mau disebut namanya. Saya itu hamba Allah tadi loh. Malah makin riak. Makin riak. Haji itu masih bisa diriakan. Bu, ini siapa sih Bu yang undang kita hajatan? Kenapa sih Pak? Udah tadi marah-marah. Ini ya nulis salah. Kenapa salah Pak? Bener Pak, salah. Kenapa? Salahnya di mana? Kita kan haji sudah 5 kali ya. Mosok hanya cuma 1. Harusnya 5 kali lah.
bikin riak. Haji itu masih mungkin. Tapi kalau emang ada yang kemudian pamer puasa, ada apa Bu? Lihatlah bibirku, pucet kan? Aku tuh puasa Senin Kamis gitu ya. Puasa itu nggak bisa dipamerkan. Gimana pamernya gitu loh. Maka puasa itu melatih kita takut, juga kemudian memunculkan keikhlasan yang luar biasa. Maka kita bersyukur kita tuh dilatih oleh Allah dengan puasa. Masya Allah, 30 hari keikhlasan kita dibina terus ya. Kemudian takut kita kepada Allah itu kemudian dibina terus. Masya Allah, kayak otomatis muncul rasa takut ini ya. Al-khauf min jalil. Kenapa takut menghadirkan kebahagiaan? Takut kepada manusia kita tidak mau ketemu ya. Takut kepada manusia nggak mau ketemu. Takut kepada harimau kita nggak mau ketemu. Takut kepada ular kita akan menghindar. Takut kepada sapi kita akan lari. Tapi kalau takut kepada Allah justru sebaliknya. Takut kepada Allah itu kita akan kemudian justru mendekat kepada Allah. Maka kedekatan kita kepada Allah menghadirkan ketenangan. Kalau kita dekat dengan sapi padahal takut, yang begidik gitu ya, takut dengan harimau deket-deket, kita dimakan. Tapi takut kepada Allah, makin kemudian kita mendekatkan diri, akhirnya kita mendapatkan ketenangan. Maka al-khauf min jalil ya ternyata menghadirkan ketenangan dalam hidup kita. Bukan hanya soalan ketenangan, tapi apa? Perilaku kita takut kalau kita mendekat pada yang haram. Padahal prinsip dalam syariah, haram itu pasti buruk. Yang perintah Allah, katalah yang halal, itu pasti baik. Maka orang takut akan mencoba untuk menghindar dari yang namanya keharaman. Berarti dia menghindar dari keburukan. Artinya rasa takut kepada Allah memunculkan ketenangan ternyata ya. Itu yang pertama. Yang dibentuk adalah al-khauf min jalil, takut kepada Allah. Yang kedua, ketika Allah menyampaikan di dalam surat Al-Baqarah lanjutannya perintah tentang puasa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Maka Ramadan itu sebagai bulan Al-Qur'an, maka kita kaitkan dengan dua poin yang kedua, yaitu al-amalu bitanzil. Yang pertama al-khauf min jalil, takut kepada Allah. Yang kedua al-amalu bitanzil, mengamalkan yang diturunkan. Orang yang bahagia adalah orang yang mengamalkan apa yang Allah perintahkan. Maka di bulan Ramadan ya, yang diturunkan oleh Allah itu kan Al-Quran. Maka di bulan Ramadan disebut bulan Al-Quran. Bukan hanya sekedar membaca Al-Quran, tetapi juga memahami, mentadaburinya. Kenapa? Yang namanya membaca Al-Quran itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang diutamakan. Rasulullah menyampaikan alif lam mim itu bukan satu huruf. Rasulullah menyampaikan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan setiap hurufnya 10 kebaikan. Itu di luar Ramadan. Alif lam mim 3 huruf kali 30, kali 10 30. Itu kan kalau di luar Ramadan. Di dalam Ramadan dilipat gandakan. Apalagi ketika bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Enggak tahu itu berapa huruf, berarti beribu-ribu pahala Allah limpahkan untuk orang yang membaca Al-Quran. Masalahnya adalah membaca Al-Quran itu keutamaan yang luar biasa, tapi harus difahami Quran diturunkan bukan hanya untuk bacaan, tapi apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Huda petunjuk, bayan penjelas, furqan pembeda. Berarti ini adalah petunjuk. Kayak kita tersesat di hutan, maka yang namanya Quran itu seperti kompas kemana kita harus mengarahkan langkah. Maka orang yang akan bahagia adalah orang yang dia mengamalkan apa yang Allah turunkan. Al-amalu bitanzil, mengamalkan yang diturunkan.
Nah, di dalam Al-Quran itu kalau kita coba untuk petakan, ada 3 hubungan yang diatur oleh Allah. Ini yang harus kita amalkan. 1, hubungan kita dengan Allah atau hablum minallah. Hubungan kita dengan diri sendiri, hablum binafsi. Hubungan kita dengan orang lain, hablum minannas. Hubungan kita dengan Allah itu terkait akidah, ibadah, Islam mengatur di situ, Al-Quran mengatur di situ. Walaupun Al-Quran menika bahasanya umum, nggak detil, memang umum. Aqimus shalah, dirikanlah sholat. Tapi di dalam Al-Quran tidak dijelaskan sholatnya kayak apa, nggak dijelaskan. Mau dicari sampai kiamat kurang 2 hari, nggak nemu. Sholat adalah dari takbiratul ihram sampai salam, dalam Quran nggak ada. Maka dijelaskan oleh hadis atau oleh Rasulullah melalui apa? Melalui perkataan dan perbuatannya. Maka Quran dan Sunnah nggak bisa dilepaskan, nggak bisa. Ya, karena Quran itu bahasanya umum, Rasulullah menjelaskan, terkadang dijelaskan dengan kata-kata, terkadang dijelaskan dengan perilaku, bahkan terkadang Rasulullah diemnya Rasulullah itu juga petunjuk. Rasulullah ketika itu diminta oleh para sahabat makan bersama para sahabat. Ya Rasulullah, makan yuk. Apa yang dimakan para sahabat? Zob itu kadal gurun. Kadal gurun, tapi kadalnya bukan karnivora, tapi herbivora, bahkan diternakkan. Bentuknya persis kayak kadal, ya. Tapi bukan biawak yang di sungai-sungai ya, karena itu kan karnivora. Maka Rasulullah diminta, ya Rasulullah makan yuk. Apa itu? Zob. Ya zob. Maka Rasulullah itu diem, nggak mau. Tapi tidak melarang sahabat. Berarti apa hukumnya? Boleh. Rasulullah diem tapi nggak melarang. Nggak mungkin Rasulullah membiarkan para sahabat memakan sesuatu yang haram, nggak mungkin. Maka makan dhab, kadal gurun itu boleh hukumnya. Rasulullah nggak makan, kenapa? Nggak biasa. Tapi Rasul tidak melarang. Diemnya Rasulullah hukum bagi para sahabat, petunjuk bagi para sahabat. Ya. Nah, Quran dan Sunnah nggak bisa dipisahkan. Nah, di bulan Ramadan ini para ulama bahkan kemudian mencontohkan interaksi dengan Al-Quran adalah interaksi yang paling maksimal. Kapan? Ramadan. Baik itu membacanya, baik itu mentadaburinya. Ya, luar biasa. Membacanya saja, masya Allah. Karena memang kalimat-kalimat dalam Quran itu ya, bahkan ada penelitian ternyata ya, kalau para qori itu ternyata mengatakan bahwa membaca Al-Quran itu ternyata melatih pernafasan manusia. Jadi lebih lega, lebih apa. Jadi efeknya luar biasa. Membaca Al-Quran juga kemudian karena yang namanya tubuh manusia itu 70% adalah air, maka ternyata seorang dokter di Jepang meneliti ketika beliau menyampaikan kata-kata yang buruk kepada air, airnya jadi buruk. Tapi ketika menyampaikan kepada air itu kata-kata yang bagus, ternyata airnya berubah menjadi molekul yang bagus. Apalagi tubuh kita penuh air diisi dengan kalimat Al-Quran, maka insya Allah kondisi tubuh kita itu luar biasa sehat. Ya. Maka dikatakan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa sifat wa rahmah. Allah menurunkan Quran untuk sifat, untuk obat. Ya. Nah, ini penting. Membaca Quran, ya, pahalanya luar biasa. Apalagi dan mentadaburinya. Hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan diri kita sendiri. Makan, minum, berpakaian, ya, sholat, akhlak, itu semuanya ada. Ya, apa yang boleh dimakan, apa yang kemudian boleh diminum, ya, apa yang tidak boleh, semuanya ada di dalam Al-Quran. Dijelaskan oleh dan Rasulullah. Kemudian hubungan kita dengan orang lain, menyangkut ekonomi, pendidikan, politik, semua ada, termasuk yang kita bahas di awal tadi. Bagaimana kalau ada tambang, bagaimana cara mengolahnya, bagaimana mengangkat pemimpin, bagaimana dipimpin, semuanya ada. Bagaimana politik luar negeri juga ada, komplit, nggak ada yang lewat sama sekali. Kenapa? Karena Islam agama yang sempurna. Maka dikatakan ya, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, bulat, utuh, jangan separuh-separuh. Gitu.
Nah, itu penting. Maka biar sekalian ya mengamalkan Al-Quran. Masalahnya tadi Al-Quran bahasa umum, maka sudah dijelaskan sama Rasulullah. Terkadang kita nggak paham, maka dijelaskan oleh para ulama. Ya, maka dikatakan al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Yang tugasnya apa? Menjelaskan kepada kita semuanya bagaimana hukum sholat, bagaimana bacaannya, bagi segala macam. Makanya kalau ada mengatakan kita harus kembali kepada Quran dan Sunnah tanpa para ulama, kayaknya mustahil. Kenapa? Bahasa Arab kita nggak paham. Kita nggak paham soalan bahasa Arab, kita nggak paham bagaimana menafsirkan. Maka peran ulama itu penting sekali. Nggak bisa dipisahkan. Yang benar mana? Gini, apa gini? Ya, akhirnya apa? Padu. Cerah gara-gara cuman tahiyat itu yang bener gini atau gini. Iki ngobrol tak kita jangan ganggu banget mah. Ya, sementara yang gini bilang menengki ngopo Rasulullah itu pernah dikatakan bergetar jarinya. Yang bilang enggak, harusnya tumaknina, debat. Yang bener tuh gini, enggak gini. Dua-duanya ada dalilnya. Yang salah itu gini. Atau gini. Ya, salah ya, atau gini salah ya. Maka jangan sampai kita itu kemudian cerah karena perbedaan fikih yang sebenarnya itu furu atau cabang ya. Kunut apura kunut didebat kayak nganti salat subuh ya. 11 atau 23 Ramadan itu kan sampai begitu, sampai ada yang masjid ini nggak boleh dimasuki yang 11, yang satu nggak boleh dimasuki yang 23. Ya Allah gitu ya. Padahal sama-sama sholat ya. Kenapa? Karena itulah ijtihad para ulama. Nah, kita itu mengikuti pendapat para ulama yang berdasarkan Quran Sunnah. Jadi kalau mengikuti pendapat ulama itu bukan kemudian dibandingkan berarti kamu nggak ikut Rasul. Bukan begitu, karena para ulama itu menggali hukum dari apa yang disampaikan Rasulullah. Ya. Zaman kita itu ada perbedaan. Zaman Rasul aja ada perbedaan. Kalau nggak percaya pun, silahkan baca di dalam sejarah ya setelah perang Ahzab yang tadi saya ceritakan. Itu ada Yahudi yang berkhianat, kaum muslimin berperang, Yahudi di belakang. Itu mohon maaf sekali. Itu merendahkan orang-orang muslimah, ya bahkan kemudian menyiksa anak-anak. Maka Rasulullah marah ini. Kita sedang jadi di Madinah itu Bu, ada kaum muslimin, ada Yahudi. Nah pas perang Ahzab kaum muslim perang, Yahudi itu malah ngerampok, menjarah kaum muslimin, jadi curang. Rasulullah marah, akhirnya Rasulullah meminta para sahabat untuk ke Bani Quraisyah, orang-orang Yahudi, untuk menghukum mereka. Kenapa? Sudah berkhianat pada Rasulullah. Jadi jangan kira Rasulullah itu lembut terus, enggak. Rasulullah itu juga tegas kalau ada yang menghina Islam. Rasulullah itu tegas kalau ada yang mengkhianati perjanjian. Maka Bani Quraisyah oleh Rasulullah, ya, wahai para sahabat, ke Bani Quraisyah, hukum mereka. Yang laki-laki, mohon maaf, yang perempuan, yang anak-anak tawan. Yang laki-laki dipenggal 600 orang, dibikin parit, dipenggal. Gelundung nama mengkhianati Rasulullah. Jadi jangan bayangkan Rasulullah itu lembut terus, enggak. Kalau ada mengkhianati perjanjian, Rasul tegas luar biasa. Pada saat memerintahkan, Rasulullah bilang begini, wahai para sahabat, pergi ke Bani Quraisyah dan jangan sholat kecuali di Bani Quraisyah. Jangan sholat asar kecuali di Bani Quraisyah. Berangkatlah mereka. Pas di tengah perjalanan, maghrib. Maka satu rombongan bilang, yuk kita sholat yuk. Yang satu bilang, enggak bisa. Rasulullah bilang, jangan kalian sholat kecuali di Bani Quraisyah. Yang satu bilang, enggak bisa. Itu maksudnya Rasulullah itu dan cepet-cepet to ben iso sholat neng kono. Tapi kalau kemudian tidak sampai di sana pada saat waktu yang tepat, maka ya sholatnya di jalan, di perjalanan. Kenapa? Sholat itu ada waktunya yang sudah ditentukan. Yang satu bilang, enggak bisa. Ini perintah Rasul. Yang satu bilang, emang ini juga tidak perintah Rasul. Berbeda. Yang satu akhirnya sholat di perjalanan, sholat asar. Yang satu lanjut perjalanan. Sampai di sana malam dirapel.
maghrib, asar dirapel. Pulang setelah menjalankan aksinya, menjalankan kewajibannya amanah dari Rasulullah, mereka pulang menyampaikan masalahnya. Ya Rasulullah, ini Rasulullah, mereka itu nggak amanah Rasulullah. Lu kenapa? Kan Rasulullah bilang, jangan kalian sholat kecuali di Bani Quraisyah. Kami melanjutkan dan sholat di sana ya Rasulullah. Sholat asar walaupun malam hari di sana sama maghrib. Yang satu bilang, lah itu Rasulullah, masa sholat dirapel? Kan Rasulullah menyampaikan kalau sholat itu ada waktunya. Kami itu berusaha untuk menarik Rasulullah. Berdebatlah mereka. Tiba-tiba Rasulullah kemudian menyampaikan, dua-duanya nggak masalah. Coba kalau Rasulullah ketika itu tidak memahami bagaimana kemudian bersikap terhadap perbedaan, langsung, oh gue salah ya gue ya, kuduning ini kan begitu. Padahal itu Rasul bisa begitu, tapi Rasulullah sudah menyampaikan, oh ini benar, kamu juga benar. Lah hari ini umatnya perbedaannya makin banyak, ya. Celana cingkrang dan tidak cingkrang itu jadi cerah. Harap sholat Allah, orang cingkrang. Saya di rumah Bu, itu punya celana yang cingkrang dan tidak cingkrang, saya punya. Ya, debat, padahal dua-duanya jujur. Ada, saya sudah belajar pembelajaran itu, dua-duanya ada dalilnya dan kuat semuanya. Tinggal milih, oh aku milih yang ini dan yakini. Maka fikih itu, kalau fikih itu yakini dalilnya, yakini pendapatnya dan jangan dilanggar. Jangan dilanggar. Itu untukmu kira-kira itu. Jadi kalau ke dalam diri itu harus kenceng. Tapi kalau keluar menghormati orang lain. Sujudmu ku piye to aneh kok sujud. Lho piye? Lu sujud iku kudune ya dengkul sikik habis itu tangan. Itu sujud yang bener. Enggak bisa. Hadisnya itu tangan dulu baru dengkul. Hadisnya juga ada dengkul baru tangan. Dua-duanya bener. Yang salah kalau sujud itu batuk sikik itu namanya bukan sujud, itu nyungsep namanya. Perbedaan diangkat terus gitu. Bahwa kita tahu harus meyakini. Kalau saya misalnya, saya memakai sholat yang 11 rakaat dengan pola 2-2-2-2-3 atau 4-4-3 sama yakini itu. Kalau kemudian kalian 2-2 bagaimana? Ya saya mengikuti, tidak apa-apa, ya. Atau yang kemudian saya meyakini 2-3, ya udah 2-2-2-2 witir, dia nggak ikut, beres, nanti dilanjutkan lagi sendiri, nggak apa-apa. Yang salah itu ya nggak sholat tarawih itu, ya kan? Ya. Al-Fatihah itu harusnya ketika baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, atau langsung Alhamdulillahirabbil alamin, atau disir Alhamdulillahirabbil alamin. Itu semuanya sudah dikaji oleh para ulama. Ya. Dulu ada cerita yang luar biasa bagaimana kehidupan para ulama ketika mereka memahami, mereka punya ilmu yang luas. Ada dua ulama, yang satu itu tidak mau ada beduk, yang satu itu di mana-mana ada beduk. Tiba-tiba ulama yang satu ini datang ke tempat yang beduk itu adalah sesuatu yang boleh. Akhirnya apa? Ulama ini ternyata apa? Menyimpan semua beduknya. Ada ulama datang, beliau memahami kalau beduk itu tidak boleh. Tolong disimpan semua beduknya untuk menghormati tamu, masya Allah. Sementara ada ulama yang kedatangan tamu ulama yang bolehkan beduk. Apa yang dilakukan ulama ini? Tolong sediakan beduk, pasang di beberapa, masya Allah. Begitu menghormatinya mereka. Maka kata Ustadz Marmita, luar biasa, fikih itu luas, yang sempit hati kita. Ya. Saya sama Ustadz Marmita dulu ada di Pembina Nusa dan Rara, yang kartun itu. Jadi kalau kartun itu belum dibuat, tuh tim itu ngirim ke kita. Nah, kemudian ada lonceng lagunya yang apapun itu, yang tentang bunda, lagu Nusa Rara. Ustadz Marmita, setahu saya, beliau itu mengambil yang mengharamkan musik. Kalau saya mengambil yang membolehkan musik, tapi dengan syarat. Syaratnya liriknya ya di tempat yang benar gitu ya, liriknya juga lirik soalan Allah, itu bagi saya masih saya mengambil boleh. Ustadz Marmita itu yang
Dengan musik enggak. Apa yang terjadi? Saya di sini, Ustadz Umar di sebelah saya ngelonceng lagu anak yang tentang bunda. Ustadz Umar minta tidak mudah ini. Haram. Ini haram mengajarkan anak-anak musik gitu ya. Enggak. Beliau menghormati. Duduk di situ. Kenapa? Karena musiknya soalan kecintaan pada orang tua, ya, soalan kemudian membuat anak-anak lebih dekat sama orang tua. Maka beliau memahami, it's okay. Tapi beliau sendiri tidak benar mengambil itu, tapi menghormati. Masya Allah. Ya. Jadi kalau kita makin banyak belajar, harusnya kita itu makin bijaksana. Maka belajar soalan Al-Quran nggak bisa lepas dari belajar soalan apa-apa yang sudah dituntunkan Rasulullah, nggak bisa belajar dari belajar soalan apa atau bagaimana pendapat para ulama. Ya, maka Ramadan ini ya al-amalu bitanzil, mengamalkan ya belajar soalan Al-Quran, soal itu adalah momentum yang sangat-sangat istimewa. Tiap hari kita dengar kultum, tiap hari kita dengar sebelum berbuka, ya, kemudian sebelum tarweh mungkin, atau mungkin sesudah subuh. Masya Allah, tiap hari kita disampaikan banyak hal soalan Islam, soalan Al-Quran. Itu yang kedua, al-khauf min jalil, al-amalu bitanzil. Yang ketiga, al-qana'atu bil qalil. Qana'ah, ya, biar gampang, qana'ah gitu. Ya, al-qana'atu bil qalil. Qana'ah yaitu apa? Menerima walaupun sedikit. Maksudnya apa? Menerima apapun yang Allah berikan ketika, walaupun kita sedikit, tapi kita menerima dengan ikhlas. Itu memang qana'ah. Ya, qana'ah. Merasa cukup, itu qana'ah. Bahasa sederhananya merasa cukup. Maka Ramadan itu kita dilatih untuk merasa cukup. Kita merasakan lapar, oh jebule wong randuwe ora mangan seharian, oh rasanya begini. Maka kita berempati, ya, berempati kepada orang-orang yang kelaparan. Oh ternyata lapar itu begini. Nah, qanaah, ya. Kemudian ya, kalau kita lihat bagaimana Ramadan ini juga memberikan dorongan yang luar biasa. Mau program kayak apapun nggak tahu ya, Ramadan itu luar biasa. Nikmat yang Allah berikan kepada kita itu kayaknya kok gampang banget kita keluarkan. Mbuh cuman kurma, cuman apapun gitu ya. Seolah-olah ya pokoknya ini adalah titipan dari Allah, maka aku cukup, nggak terlalu banyak, sebagiannya aku sedekahkan. Maka Ramadan itu ya bulan juga kita harus benar-benar banyak sedekah, ya. Jadi makanya kemudian ya kita mendapatkan pesan, kalau melihat dunia, tetangga kita soalan dunia, lihat ke bawah. Kalau akhirat melihat ke atas. Kuncinya di situ qanaah itu. Jadi kalau kita mau qanaah merasa cukup, sering-sering lihat bedah rumah. Sering-sering melihat uang kaget. Sering-sering melihat acara tolong. Nah gitu ya. Itu buat kita, ya Allah, ternyata masih banyak yang kurang dari saya. Ya. Jadi soalan dunia itu melihatnya ke bawah. Punya mobil, alhamdulillah, punya mobil. Tetangga saya kalau hujan kemarin kejatuhan es di Jalan Magelang, ternyata ada hujan es. Di Godean katanya lebih parah, esnya luar biasa banyak. Ya. Cari mungkin di sebelah sana lagi mungkin yang rasa stroberi atau apa. Memang cuaca sekarang wah masya Allah ya, ekstrim luar biasa ya. Ya semuanya karena ulah. Zoharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan di laut dan di bumi, ya, di laut dan di darat itu semuanya karena ulah tangan manusia. Dulu itu saya tuh penggemar durian, Bu. Gak ada ceritanya bulan Ramadan gak ada durian, tuh gak ada. Sekarang Ramadan durian tuh di mana-mana. Ya, karena musimnya ya itu berubah-ubah sekarang itu. Ya. Kemarau juga kapan? Dulu tuh kita hafal betul kemarau kapan, main layangan kapan. Wah, sekarang itu ya Allah ya semuanya ini karena ulah tangan manusia. Ya. Semua rumah dikaca, sudah dipanas, ya, hutan digundulin. Wah, luar biasa. Ya, itu yang benar mempengaruhi iklim. Ya, semuanya soalan ulah tangan manusia. Maka bersyukur
Ya, yang punya motor bersyukur, tetangga saya nyepeda, kemana-mana capek pegel. Yang bersepeda bersyukur, tetangga saya kemana-mana gitu ya, jalan kaki. Yang jalan kaki bersyukur, ya Allah masih bisa jalan kaki ya Allah. Tetangga pakai kursi roda, yang pakai sudah bersyukur. Kenapa? Tetangga saya diopnam, tidak bisa ngapa-ngapain. Ya, gara-gara makan tempe setiap hari, akhirnya kemudian darah tinggi. Jadi bukan jeruan Bu yang bikin darah tinggi, tapi coba aja masak tempe seminggu aja, darah tinggi itu. Tempe dong. Serius banget. Apa? Tempe kok. Serius banget itu. Masa sih? Iya. Tempenya kena fitnah. Pokoknya kalau mau stres itu pokoknya tempe ya. Darah tinggi. Makanya di bulan Ramadan ini memang benar-benar ya, khususnya untuk ibu-ibu yang pengen diet, nah itu Masya Allah ya, bonus. Seperti saya itu targetnya mengurangi nasi, gitu ya. Jadi kalau ada ceting, ono nasi nih, tak kurangin ya. Biar jadi enteng, cetingin. Jadi target kita mengurangi nasi lah. Jadi kalau ada nasi tolong dikurangi ya. Yang di warung Padang dikurangi lah nasinya. Ngurangi nasi. Jadi itu namanya qanaah, melihat dunia itu ya ke bawah. Yang opnama masih bisa bersyukur, kenapa? Ya Allah, aku masih bisa berpikir. Dosaku banyak ya Allah, aku masih bisa ya Allah untuk istighfar. Masih bisa. Itu cara membangun qanaah itu melihat orang yang di bawah kita. Kalau mau melihat orang yang kemudian kita semangat dalam beribadah, melihat ke atas. Soalan akhirat melihat ke atas. Ya Allah, beliau itu udah haji, kapan ya aku haji? Ya Allah, anaknya itu ya Allah tiap hari ke masjid, kapan anakku ya? Jadi dia akan kemudian memacu dirinya untuk berlomba-lomba di dalam ketaatan kepada Allah. Kenapa? Melihat standar yang lebih tinggi. Kalau itu akhirat, yaitu membangun qanaah. Kemudian yang terakhir, soalan takwa itu adalah al-isti'dadu liyaumir rahil. Al-isti'dadu liyaumir rahil. Ya, mempersiapkan segala sesuatu untuk hari perpindahan. Al-isti'dadu al-isti'dadu mempersiapkan al-isti'dadu liyaumir rahil, mempersiapkan sesuatu untuk hari perpindahan. Maksudnya apa? Ya untuk cari bekal menuju kematian. Dan kematian itu pintu gerbang menuju ke dalam alam akhirat. Ada alam barzakh, ada alam akhirat. Mempersiapkan segala sesuatu untuk hari perpindahan. Maksudnya apa? Untuk apa? Untuk mencari bekal di hari kematian. Banyak orang yang memikirkan hidup enak, tapi jarang yang memikirkan mati enak. Yang dipikirin hidup enak gimana ya, tapi lupa memikirkan mati yang enak kayak apa. Kemarin viral ada seorang ustaz yang berceramah, kemudian beliau meninggal. Ada yang pas sujud meninggal. Itu kan kematian-kematian yang kita rindukan. Ya Allah kayak gitu ya Allah kalau meninggal. Pada saat tilawah, pada saat sholat subuh, pada saat sujud, pada saat berzikir, pada saat puasa, itulah kematian yang enak bagi kita. Ya. Dan naudzubillah, moga-moga kita dihindarkan dari kematian saat bermaksiat. Kita dihindarkan dari kematian su'ul khatimah. Kita berharap husnul khatimah. Maka orang yang beriman itu al-isti'dadu liyaumir rahil. Orang yang bertakwa itu mempersiapkan semua amalnya untuk akhirat semuanya. Gak akan dia membedakan ini dunia, ini akhirat. Enggak. Nyambut gawe untuk dunia, enggak. Nyambut gawe itu untuk akhirat. Ya. Sholat untuk akhirat. Masa untuk akhirat.
Kerja untuk akhirat, dagang untuk akhirat, cari takjil untuk akhirat, dagang takjil untuk akhirat. Kenapa? Karena dunia ini tempat kita menanam. Besok manennya di akhirat. Tapi kan hidup harus seimbang, Ustaz. Seimbang itu pelaksanaannya, tapi niatnya satu. Kayak rel kereta api. Ada 2 rel kereta api, tapi tujuannya satu stasiun. Ya, relnya 2, tapi stasiunnya 1. Aktivitasnya seolah-olah ini aktivitas dunia, ini aktivitas akhirat, tapi tujuannya 1. Maka sholat untuk akhirat, kerja juga untuk akhirat. Jangan sampai ini kan butuhnya ya wis lah saenenge. Ndak. Bisa jadi ibu sekalian, kita itu diampuni dosanya itu bukan karena zikir kita, bukan karena istighfar kita. Bisa jadi dosa kita diampuni itu karena lelahnya kita bekerja. Karena Rasulullah menyampaikan bahwa orang yang lelah, kurang lebih tafsir bebasnya begini. Ada hadis mengatakan bahwa orang yang lelah bekerja, maka peluh keringatnya itu adalah luluhnya dosa mereka. Mbut gawe itu ternyata adalah mekanisme yang Allah berikan untuk apa? Menggugurkan dosa hambanya. Bahkan dikatakan ada dosa yang tidak terhapus ya oleh puasa, oleh sholat ya, kecuali dengan keringatnya orang yang bekerja. Maka ibu-ibu kalau di rumah ada AC tolong dimatikan. Ben keringetnya itu nerocos gitu ya. Wah, berarti dosa ini sing paling diampuni sing ning ngarep pawon. Yu dosa oke banget yu. Maksudnya adalah bekerja itu kalau dimensi Islam itu bukan untuk dunia saja, tapi itu untuk akhirat. Dosa kita digugurkan oleh Allah. Ada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Mu'adz. Dia dipegang sama Rasulullah tangannya, dijabat tangannya Rasulullah. Rasulullah kaget. Kenapa? Karena tangannya kasar banget. Kasar luar biasa. Ditanya, kenapa tanganmu kasar banget? Ya Rasulullah, aku itu kerjanya mengangkat kapak, kemudian memecah kayu. Aku kemudian menjualnya untuk nafkah keluarga. Sehingga apa? Kapalan ya Rasulullah. Bahasa kita begitu. Maka Rasulullah menyampaikan, inilah tangan yang dicintai oleh Allah. Kasar banget. Ibu tolong dicek tangannya. Udah kapalan belum? Ya. Kalau mau kapalan, mohon maaf, tolong mesin cucinya dijual saja. Biar ngucek gitu loh. Tangan yang kasar karena bekerja, ternyata Allah cintai itu. Berarti ya, bukan kemudian tangan kita harus kasar, kemudian habis pengajian ngopo yu, kok tanganmu kok kok gede akeh banget, tak parut. Ben kasar. Bismillah, surga. Ya. Maksudnya adalah bekerja keras itu Allah cintai. Berarti urusan dunia apa urusan akhirat? Berarti seimbang itu maksudnya apa? Pelaksanaannya itu yang seimbang. Waktunya sholat ya sholat, waktunya kerja ya kerja. Itu seimbang, tapi tujuannya tetap akhirat. Karena kalau tujuannya di akhirat bahaya. Walladzina kafaru a'maluhum kasarab. Ya, amal orang-orang yang tidak beriman, amal orang-orang kafir, walladzina kafaru. Ya, amal orang-orang yang kafir, ya, kasarab. Kasarab itu apa? Seperti debu yang berterbangan. Maka kalau ada orang kafir, ada orang yang tidak beriman kepada Allah, amalnya akeh banget, bantu tonggo apa segala macam, tapi nggak beriman, maka nanti di akhirat, lah mana amal saya? Semuanya hilang. Kenapa? Karena butuh kunci. Kuncinya adalah iman. Maka ya,
Inilah yang menjadi harga paling mahal dalam kehidupan kita, yaitu iman. Makanya di dalam surat Ali Imran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Diminta untuk kemudian bertakwa, beriman, dan jangan mati kecuali dalam kondisi Islam. Berarti Islam ini harga mati, gak bisa ditawar. Yang lain boleh lah. Contoh, saya mau ngobrol sama ibu, boleh ya? Bu, siapa ya? Maju aku aja. Ya, ibu aja. Bu, sebutkan 5 status ibu sekarang. 5 status ibu. Istri enggak? Istri? Enggak. Oh enggak, oke, terus? Oke. Oh, muslimah. Oh ya, Oke. muslimah. Orang Indonesia. Betul ya, orang Indonesia. Orang Indonesia. Apalagi tetangga. Tetangga dari orang kan berarti kan? Tetangga bagi anak mama. Bagi anak juga. Oke. Ada ibu, ada muslimah, orang Indonesia, tetangga, anak dari mama. 5 status ibu. Sebutkan 3. Pilih 3 yang paling penting. Ibu, terus muslimah, satu lagi anak. Dari 3 ini sebutkan 1 yang paling penting. Muslimah. Keislaman kita inilah yang paling penting. Maka kenapa para sahabat itu mempertahankan imannya itu sampai titik darah penghabisan, sampai mereka disiksa. Bilal bin Rabah ditindih dengan batu, batunya dipukul, ketika batunya diangkat, kulitnya mengelupas. Amr bin Yasir, ya, melihat orang tuanya Yasir itu dipenteng, sini ke sono, tarik kuda, terbelah. Ada seorang sahabat yang digulung tubuhnya dengan pelepah daun kurma. Tahu bu daun kurma bu? Yang ada durinya itu. Digulung, diikat, dipanggang di bawah api. Bahkan seorang muslimah syahid pertama kali, namanya Sumayyah. Sumayyah itu ditusuk dari kemaluan sampai tembus perutnya untuk mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semahal itu harga keimanan. Maka ketika itu, wahai keluarga Yasin, sabar. Ada terdengar suara, ya Rasulullah, surga sudah aku lihat ya Rasulullah. Surga sudah aku lihat ya Rasulullah. Semuanya. Ini adalah orang-orang yang benar-benar memahami bagaimana keimanan itu harga paling mahal. Kenapa? Karena dengan keimanan ini maka seluruh amalnya berarti. Maka kalau ada orang yang amalnya banyak banget tapi tidak beriman kepada Allah, itu kayak orang lomba lari menang paling duluan tapi lupa daftar. Gimana ini nasibnya? Capek lari maraton ya, wah menang, pitanya dia memutuskan, panitia bilang ini sopo ya, belas surat daftar. Maka tiap hari kita itu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu kuncinya sebenarnya. Maka ibu-ibu ketika kemudian melaksanakan segala sesuatu itu karena iman, semua jadi pahala, semua itu akhirat. Al isti'dadu liyaumir rahim. Masa bismillahirrahmanirrahim jadi pahala. Walaupun mungkin asin banget, insya Allah pahala. Tapi tenangkan, ibu-ibu punya suami yang masya Allah ya. Walaupun rasanya asin, tapi suami yang baik tidak akan mengatakan, wah kok ini asin, enggak. Saya akan mengatakan, Mi, ini masakan Umi. Iya, masya Allah ya, rasanya seperti samudra Atlantik. sangat kaya sekali ya rasanya. Ya, rasanya kan samudra.
Jadi keimanan tuh harga mati kita. Karena apa? Karena menjadikan semua yang kita lakukan itu jadi bekal di akhirat nanti. Siapa tahu ibu-ibu ya itu Allah kasih pahala gara-gara oseng-osengnya. Kenapa? Karena dia menyadari, ya Allah, bismillah ya Allah, ini adalah cara untuk taat kepadamu ya Allah, aku berbakti pada suami. Bismillah. Masak jadi pahala. Ya, olahraga jadi pahala, semua jadi pahala. Kenapa? Karena kita punya idrok silah billah. Idrok kesadaran, silah itu hubungan atau pertautan, billah itu pada Allah. Idrok silah billah, kita sadar ini semua karena kita menghamba kepada Allah. Ada ikatan kita dengan Allah, ikatan antara Sang Khalik dengan makhluknya. Tugas kita beribadah. Maka olahraga jadi pahala, masak jadi pahala, segala macam. Kalau itu niat karena Allah, caranya benar, jadi pahala semua. Maka jangan bedakan, oh ini tuh dunia itu akhirat. Tujuan kita tetap akhirat, tapi prosesnya seimbang. Waktunya budgawi ya budgawi. Ya, makanya kemudian famayamal mithqala dzarratin khairan yarah wa mayamal mithqala dzarratin syarran yarah. Kecil Allah akan tunjukkan nanti. Kecil, sekecil apapun Allah akan tunjukkan pahalanya. Dan begitu juga sebaliknya, ya, kecil sekecil apapun katakanlah kesalahan, Allah akan tunjukkan nanti balasannya. Maka kemudian Rasulullah menyampaikan, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim aqta. Segala sesuatu yang tidak dimulai dengan bismillah maka tertolak. Tertolak itu maksudnya terputus, tidak ada berkah, tidak ada pahala. Sesuatu yang baik itu harus dimulai dengan mengingat kepada Allah, minimal baca bismillah. Itu penting. Karena itu adalah modal kita untuk nanti menghadap kepada Allah. Karena waktu kita tuh pendek, 60 tahun, nggak lama. Ya, itu kalau nyampe 60 tahun, kan kata Rasulullah begitu kan? Rasulullah ngendikan apa? Akmaru ummati ma baina sintina ila sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Yang lebih dari itu sedikit. Maka hari ini yang sudah 59 tahun, setahun lah. Yang sudah 60 tahun besok pagi siap-siap. Tapi namanya usia itu rahasia Allah, betul? Ada seorang cucu, kakek pulang, mbah, kundur mbah, aku pengen main sama kakek. Kakeknya pulang dari Rokname, ternyata seminggu kemudian cucunya meninggal. Ada atau banyak? Banyak. Usia itu maka jadikanlah yang namanya seluruh aktivitas itu semuanya untuk akhirat. Nah, untuk yang dunia ini maksudnya apa? Ya ini adalah pelaksanaannya harus profesional, jadi pedagang yang sungguh-sungguh, ya, jadi pedagang yang profesional, ya, yang telaten, yang kemudian perhitungannya matang, ya itu tetap begitu. Kenapa? Karena Allah itu mencintai yang seperti itu juga. Jadi bukan berarti kalau mikirnya akhirat kemudian dagangnya saenake. Udah. Justru sebaliknya. Kalau mikirkan akhirat, maka kalau kita kerja rumah dengan tetangga harus profesional, tidak boleh khianat, harus amanah, ya. Itu yang kemudian diajarkan juga oleh para ulama. Maka ulama menjelaskan ada namanya ghoyah, ada namanya kimah. Ghoyah itu tujuan paling tinggi yang tidak boleh lepas dari semua aktivitas. Kalau kimah itu nilai yang pengen kita capai dari perbuatan yang kita lakukan. Kalau dengan contoh lebih mudah. Ghoyah itu tujuan paling tinggi, yaitu ridhonya Allah. Kalau kimah adalah target pencapaian dari yang kita lakukan, jangka pendek. Contoh, kalau dagang tujuannya apa? Tujuannya kalau kita berdagang cari untung, itu kimah namanya. Kimah, target. Tapi ya tujuan yang paling tinggi itu adalah ridhonya Allah. Maka dagang yang diridhoi Allah itu kayak apa? Dagang yang jujur, ya, dagang yang amanah, menjual belikan tidak sesuatu yang haram, berjual beli dengan tidak curang. Maka ridhonya Allah didapat, kimahnya juga dapat. Jangan sampai alasannya aku pengen ridhonya Allah, akhirnya dagangnya sak kepenake dhewe. Gandeng tonggoku wis rapopo gratis wae ya kan.
Maka dagang itu memang harus kimahnya namanya kimah madiyah, kimahnya materi. Bukan berarti nek dagang golek untung kemudian golek untung wae, enggak begitu. Itu diperbolehkan sepanjang sesuai dengan syariatnya Allah. Jadi goyah itu ada dimanapun, aktivitas apapun goyahnya tujuan paling tinggi adalah ridhonya Allah. Tapi kalau kimah beda-beda. Contoh dagang kimahnya untung, kalau nolong kimahnya kimah insaniyah. Apa itu? Target agar tetangga kita memang bisa tertolong. Jadi kalau pas nolong jangan kimahnya nyari untung. Kalau kecelakaan, gak aku tolong, aku dibayar piro. Nah itu berarti keliru kimah. Ya, wah itu kecelakaan, wes gendang. Aku gelem nulung, nek oleh bayaran tora. Itu berarti salah kimah. Ya, harusnya kimah itu adalah target yang memang kalau insania, bagaimana supaya orang ini memang bisa tertolong. Yo nak perlu yo pakai motor kita atau mungkin diundangkan ambulans segala macam. Kenapa? Targetnya sampai dia tertolong. Ada namanya kemah khuluqiyah, kemah atau target sampai kita terbiasa. Pembiasaan, targetnya itu sampai biasa. Contoh ketemu dengan teman, assalamualaikum. Memang awalnya mungkin berat ya, atau target hal-hal yang lain, kemudian sifatnya targetnya adalah sampai terbiasa. Kemudian yang keempat itu namanya kimah ruhiyah, kimah yang terkait dengan kehusukan. Contoh sholat, target sholat itu bukan dibayar. Yuk sholat zuhur, bayaranku piro? Enggak bisa. Yang namanya sholat itu targetnya adalah khusyuk menyembah kepada Allah. Khusyuk. Bagaimana cara khusyuknya? Untuk mencapai nilai khusyuk gimana caranya? Faham hukum-hukumnya. Terus apa lagi? Tempatnya ya kudu bersih, pakaiannya juga kudu bersih. Urusan-urusan yang mendesak harus diselesaikan dulu. Makanya ada sunnah, kalau pas kemudian azan kok datang makanan disajikan, disunahkan makan dulu, supaya jangan sampai sholat ingat makan. Lebih baik makan ingat sholat. Maka urusan-urusan yang benar-benar nggak bisa ditunda, yang membuat sholatnya nggak usuk, maka boleh didahulukan dulu sepanjang waktunya masih ada. Bahkan disunahkan ya, kalau ada jamuan Allahu Akbar, monggo lah dimakan dulu boleh. Kenapa? Target sholat itu khusyuk ya. Kemah ruhiyah. Puasa kemah ruhiyah. Jadi puasa itu bukan cari keuntungan ya, tapi kemah ruhiyah, khusyuk. Kapan-kapan kita mungkin akan bahas lebih dalam bagaimana mencapai 4 target ini. Sehingga kalau dagang yo untung tenanan ya. Kalau kita menolong teman yo bisa sampai tertolong ya. Kalau kemudian kita sholat yo bisa khusyuk beneran ya, enggak kepikiran. Allahu Akbar, rakaat pertama khusyuk banget, rakaat kedua Allahu Akbar, pemean arisan. Wingi yu jiem ya sing oleh ini. Iya aku boyo hari ini. Kok ada tanda-tanda gitu. Biasanya itu ingat di rakaat kedua biasanya gitu. Kunci hilang. Ya. Makanya diselesaikan dulu hal-hal yang ya. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka puasa ini kesimpulannya membentuk kita menjadi orang-orang yang bertakwa dengan 4 dimensi tadi. Yang pertama apa Bun? Takut kepada Allah. Yang kedua, mengamalkan Al-Quran yang diturunkan. Yang ketiga, qanaah, merasa cukup. Yang terakhir, mempersiapkan semuanya untuk akhirat. Maka mulai hari ini spirit kita adalah menjadikan setiap aktivitas kita pokoknya ke akhirat. Punya anak, pandangan kita ini akhirat saya. Punya bisnis, ini akhirat saya. Ya, punya pasangan, ya ini akhirat saya. Sehingga kita akan mencari ilmu bagaimana membuat keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, bagaimana bisnis supaya berkah, bagaimana anak itu soleh, soleha. Ya ini ilmu parenting Islam itu kayak apa?
Itu dipelajari. Kenapa? Semua ini mengarah karena kita waktunya tinggal pendek, tinggal beberapa saat lagi mungkin Allah akan memanggil kita. Enggak lama. Saya juga tidak bisa menjamin, walaupun mungkin saya masih imut-imut ya, tapi enggak jamin saya masih lama, enggak jamin ya. Imut-imut. Kalau ibu-ibu melihat jenggot saya, ini cuma AI. Cuma AI. Oke, ini cuma editan aja ya. Insya Allah dengan spirit seperti itu, bismillah, moga-moga gelar takwa itu disematkan Allah kepada kita, dan ujung dari ketakwaan insya Allah adalah kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Disempurnakan ya dengan doa kepada Allah. Ini adalah waktu yang istimewa di bulan Ramadan. Banyakin doa karena Allah insya Allah akan mengabulkan doa kita. Yakinlah doa kita akan dikabulkan. Jangan pernah doa dengan keraguan. Kabulkan gak ya? Jangan. Yakin doa kita dikabulkan oleh Allah. Yang berikutnya, sebelum kita meminta segala sesuatu kepada Allah, yang pertama adalah kita ngaku salah. Kita ngaku salah, kita banyak dosa, kita banyak kesalahan, banyak khilaf, lisan kita, telinga kita, semuanya banyak sekali dosa. Maka yang pertama kita ngaku salah kepada Allah, dan kita buka doa kita awali doa kita dengan baca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. Ya Qadil, ya Allah, kami yang duduk tempat ini, kami yang berkumpul tempat ini adalah hamba-Mu yang lemah. Maka ya Allah, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa lisan kami, ampunilah dosa telinga kami, ampunilah dosa mata kami. Ya Allah, Engkau berikan lisan kepada kami, kami bisa bicara, kami tidak disuruh. Tapi terkadang ya Allah, lisan ini pernah berkata kotor, lisan ini pernah membentak, lisan ini pernah marah pada anak kami, lisan ini mungkin pernah cekcok dengan tetangga kami, lisan ini pernah cekcok dengan pasangan kami. Ya Allah, kami mohon ya Allah, ampunilah dosa lisan kami. Ya Allah, Engkau berikan telinga kepada kami. Kami tidak tuli ya Allah, kami mendengar ya Allah. Tapi terkadang ya Allah, ketika ada orang menasihati kami, kami tutup telinga kami dengan kesombongan kami. Kami merasa paling benar, kami tutup sehingga nasihat yang baik tidak bisa masuk dalam hati kami. Maka kami mohon ya Allah, ampunilah dosa telinga kami ya Allah. Bukalah pintu telinga kami, pintu hati kami ya Allah, supaya nasihat dari siapapun bisa kami dengarkan untuk jadi petunjuk dalam kehidupan kami. Ya Allah, setiap hari kami mohon kepada-Mu ya Allah. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin 'alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wa afatal hisab. Ya Allah, kami mohon ya Allah, tetapkanlah iman dan Islam dalam hati, dalam jiwa, pikiran, dan dalam kehidupan kami ya Allah. Kami mohon ya Allah, istiqomahkanlah kami dalam ibadah kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon ya Allah, jika Engkau panggil kami ya Allah, maka panggillah kami dalam kondisi husnul khatimah ya Allah. Husnul khatimah ya Allah, husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, jika Engkau panggil kami ya Allah, maka kuatkanlah lidah kami, kuatkanlah lisan kami untuk mengucapkan kalimat paling mulia, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kami mohon ya Allah, kami ingin akhir hidup kami adalah akhir hidup yang kami tutup dengan mengucapkan kalimat itu ya Allah, kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, semoga rezeki yang Kau berikan kepada kami, setiap apa yang kemudian kami makan, yang kami gunakan untuk menafkahi keluarga kami ya Allah, moga-moga adalah rezeki yang berkah ya Allah, rezeki yang penuh dengan barokah,
adalah makanan yang menguatkan kami untuk lebih taat kepadamu ya Allah, adalah hal-hal yang menjadikan kami lebih bertakwa kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami juga mohon kepadamu ya Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kami mohon ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikanlah keluarga kami adalah keluarga yang bertakwa kepadamu ya Allah, dan jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh dan solehah ya Allah. Jadikan mereka qurrata a'yun yang menyejukkan hati kami ya Allah, dan jadikan anak-anak kami pemimpin orang-orang yang bertakwa ya Allah. Kami mohon ya Allah, jika Engkau panggil kami terlebih dahulu ya Allah, semoga anak-anak kami setiap hari membacakan Quran untuk kami ya Allah. Semoga anak-anak kami mendoakan kami ya Allah. Maka ya Allah, kami mohon ya Allah, lindungi anak-anak kami ya Allah, jagalah anak-anak kami ya Allah, dekatkan anak-anak kami dengan kebaikan ya Allah, dan jauhkan anak-anak kami dari keburukan ya Allah. Ya Allah, kami mohon ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wanharhuma kama rabbayani. Ya Allah, bagi kami yang punya orang tua yang masih sehat ya Allah, maka kami mohon ya Allah, limpahkanlah kesehatan untuk beliau ya Allah, untuk ayah dan ibu kami ya Allah. Semoga Ramadan ini ya Allah, kami masih bisa berpuasa dengan ayah dan ibu kami ya Allah. Ya Allah, jika ayah kami atau ibu kami ini sudah meninggal ya Allah, maka ya Allah, ampunlah dosa mereka ya Allah. Ampunlah dosa mereka ya Allah, terima seluruh amal kebaikan ya Allah, dan masukkan mereka ke dalam surga. Dan kami mohon ya Allah, semoga setiap yang kami lakukan ya Allah, kebaikan-kebaikan yang kami lakukan ya Allah, baca Quran kami, sholat kami, semuanya ya Allah, moga-moga bisa mengalirkan pahala juga untuk mereka ya Allah. Maka ya Allah, istiqomahkan kami dalam ibadah ini ya Allah. Ya Allah, kami mohon ya Allah, kami punya teman kanan kiri depan belakang kami ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari fitnah ya Allah, jauhkan kami dari pergunjingan ya Allah, jauhkan kami dari rasa-rasa ya Allah, jauhkan kami dari prasangka yang buruk ya Allah. Ya Allah, satukan hati kami dalam silaturahim karena keimananmu ya Allah, karena keimanan kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu sekalian, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada kekurangan itu dari saya, kalau ada kelebihan tolong dikembalikan ya. Demikian. Saya tutup dengan satu pantun. Kopat dicuri santen menawi lepat nyuwun ngapunten. Peyek neng lodong diremet-remet.